Eh, Baik, mohon izin menyambung yang telah disampaikan oleh Pak Jailani. Ya. Di kasus 2 ini saya bertindak sebagai coach, yaitu Wahyudi. Kemudian yang bertindak sebagai coach adalah Pak Denny Yudi Katwanto, dan pengamat atau observernya adalah Pak Muhammad Jailani. Ngoten nggih? Ya. Pak Denny, apakah sudah siap kita melakukan praktek coaching ini? Masih mute Pak Denny? Baik, siap. Siap. Kita mulai ya dari saya ya. Saya nggih, sebelum kita masuk ke percakapan kucing ini, terlebih dahulu kita ulas sedikit Pak nggih, terkait dengan permasalahan atau kasus yang kita bedah, ngoten. Ya. Jadi di kasus 2 ini terdapat seorang murid, ia bercerita kepada Pak gurunya tentang ada seorang guru yang melakukan atau membuka les privat. Nah, sebagian besar murid itu mengikuti les privat tersebut, kecuali murid yang mengadu atau murid yang datang kepada guru tersebut. Kemudian murid itu menyampaikan bahwasanya ia sering disindir dengan perkataannya guru privat tersebut. Dengan sindiran tidak mau les privat lah, atau sindiran lain-lainnya. Kemudian ia merasa bahwa ia diperlakukan tidak adil daripada murid yang lainnya. Kemudian ia juga mendapatkan nilai yang tidak bagus sebagus teman-teman yang mengikuti les privat. Nah, dari permasalahan inilah murid tersebut ingin mencari solusi yang ingin ia capai untuk bisa ia memecahkan masalah tersebut. Ngoten nggih, ini adalah kasus kedua. Kemudian nanti diawali dari Pak Denny selaku kunci murid tersebut, kemudian saya selaku coach atau orang yang diajak ngobrol untuk mencari solusi. Ngoten. Siap Pak Denny nggih? Siap. Nah, monggo bisa kita mulai Pak Denny. Ya. Selamat siang Pak Wahyudi. Bisakah saya minta waktunya? Saya ingin ngobrol dengan Pak Wahyudi sebentar saja. Apa boleh Pak? Mohon sediakan waktu untuk saya. Selamat siang juga Den. Wah, dengan senang hati. Mari Bapak bantu. Apa yang ingin kamu ceritakan Den? Begini Pak, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya Pak Wahyudi. Oh begitu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Den? Dan apa yang Denny ingin capai di akhir diskusi kita? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya Pak. Terus selain solusi ada lagi? Begini Pak, kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya Pak Wahyudi, agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika saya nanti belajar. Baiklah Den, sebelumnya bisa Denny ceritakan hal apa yang membuat Denny merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran tersebut? Saya bingung Pak. Saya merasa belakangan ini diperlakukan tidak adil oleh seorang guru dalam hal pemberian nilai ulangan, Pak. Apa yang membuat Denny merasa diperlakukan tidak adil oleh guru tersebut? Begini, Pak. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas saya itu mengikuti les privat tersebut, kecuali saya, Pak, memang. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuat Denny merasa tidak adil dengan guru yang membuka les privat tersebut? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil. Para murid yang mengikuti les, guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya, Pak.
Oh, begitu rupanya. Baiklah, Den. Saya mulai memahami sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan sangat jelek atau tidak sama dengan temanmu, apakah ada yang membuat kamu tidak nyaman lagi, permasalahan lainnya? Begini Pak, saya juga merasa tidak nyaman ketika guru tersebut sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya Pak. Boleh saya tahu seperti apa bentuk sindiran guru tersebut, Den? Beliau berkata, silahkan mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar. Itu Pak. Oh, begitu ya. Apa yang membebani pikiran Denny setelah guru tersebut berkata seperti itu? Saya jadi merasa guru tersebut menyindir saya Pak, karena tidak mengikuti les privatnya. Oh, seperti itu rupanya. Iya Pak, saya merasa tidak nyaman sekali Pak Wahyudi. Selama ini, Den, langkah-langkah apa yang telah Denny lakukan untuk mengobati rasa ingin tahu Denny tentang hal itu? Saya menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat guru tersebut Pak. Jadi kamu penasaran juga ya, apa yang Denny lakukan atau yang Denny tanyakan kepada teman ketika kamu ingin tahu dari yang dilakukan teman-teman itu, Den? Saya bertanya pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut. Lalu, apa kata teman kamu? Mereka bilang, Pak, lebih paham dengan penyelesaian soal-soalnya karena mereka dilatih dengan berbagai jenis soal. Kalau dari Denny sendiri, kiranya apa yang ingin Denny lakukan? Begini, Pak, sebenarnya saya berencana menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya. Oh, jadi ingin klarifikasi ya. Baiklah. Terus kenapa tidak Denny lakukan? Begini, Pak Wahyudi, saya masih ragu, Pak. Saya takut dimarahi nanti. Apakah sebelumnya Denny pernah dimarahi guru tersebut? Sebenarnya tidak sih, Pak. Nah, kalau tidak, kenapa tidak dicoba, Den? Benar ya, Pak. Seharusnya saya mencoba untuk menemui guru tersebut. Bagus. Setelah Denny bertemu guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan, Den? Apa ya, Pak? Saya ingin sampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapatkan nilai kecil, Pak. Bagus, kalau gitu ayo lakukan saja, tidak perlu takut. Selain itu, kekuatan apa yang Denny miliki sehingga Denny merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Saya suka belajar, Pak. Setiap sore saya selalu mengulang pembelajaran hari tersebut dan latihan soal. Selain itu, saya selalu membuat catatan yang rapi, Pak. Saya juga selalu menonton video tutorial dan YouTube jika tidak ada yang saya pahami. Tetapi semenjak orang tua saya kehilangan pekerjaan dan beralih berjualan jajan, saya terpaksa membantu orang tua saya berjualan jajan pada sore hari, Pak. Oh, begitu rupanya. Apakah hal tersebut mengganggu belajar kamu, Den? Saya rasa berpengaruh, Pak, itu. Karena waktu belajar saya otomatis kan berkurang. Oh, begitu. Nah, coba Denny pikirkan kembali tentang nilai Denny. Apakah disebabkan Denny tidak ikut tes atau les privat atau karena kurang belajar? Ayo coba diingat-ingat. Wah, mungkin juga iya, Pak. Menurut Denny, apa yang bisa kamu lakukan?
Ini Pak, untuk ikut les, saya nggak mungkin Pak, karena saya tidak memiliki uang untuk bayar les. Tapi saya akan meminta bantuan ke teman saya. Dia ikut les dan biasanya dia mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Ya, bagus. Jadi apa rencana ke depan kamu, Den, untuk mencapai tujuan? Apa ya Pak Ayudi? Menurut saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Berikutnya, saya juga akan mencoba mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan, Pak. Kemudian masih ada satu lagi, Pak. Saya akan belajar lebih giat sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Jika saya menemui kendala, saya akan meminta bantuan Prima nanti. Oh, begitu. Bagus sekali, Den. Saya suka dengan rencana yang kamu pikirkan itu. Lalu komitmen apa yang bisa kamu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Den? Gini Pak Wahyudi, saya besok pagi akan menemui guru tersebut di sekolah. Selain itu, saya akan belajar lebih giat lagi Pak Wahyudi. Oke, baiklah. Terus kemudian siapa yang Denny mintai bantuan untuk menjalankan komitmen tersebut? Saya akan meminta bantuan teman saya Jailani untuk mengingatkan saya dan membantu saya belajar, Pak. Nah, yang kamu lakukan itu sangat baik sekali, Den. Iya, Pak. Terima kasih Pak Wahyudi sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Dan Baik, akhirnya pada sama-sama, saat Den. ini saya sudah menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini Pak Wahyudi. Baik, sudah jelas ya. Ya, terima kasih Pak Wahyudi. Sama-sama. Baik, demikianlah tadi praktek dari kucing alur tirta terkait dengan kasus nomor 2. Untuk berikutnya waktu saya serahkan kepada observer atau pengamat. Monggo, Pak Jailani. Ya, terima kasih waktunya Pak Wahyudi. Berdasarkan hasil pengamatan saya setelah saya mengikuti kegiatan coaching yang dilaksanakan oleh Bapak Wahyudi dan Bapak Denny Yuli Katwanto, ada beberapa catatan tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan. Yang pertama, kegiatan proses coaching sudah berjalan dengan baik, dengan alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai tanggung jawab. Alur tirta ini sudah dilaksanakan dengan baik, sudah menggali tujuan apa yang akan dicapai melalui percakapan tadi itu. Lalu juga cara mengidentifikasi masalah, Bapak Wahyudi selaku coach ini sudah bagus ya, menggali semua permasalahan-permasalahan itu, bisa mengidentifikasi, termasuk juga rencana yang harus dilakukan oleh Pak Denny dalam menghadapi permasalahan tersebut sampai dengan tanggung jawab. Ini sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, yang perlu diperbaiki, sebetulnya ini sudah baik, tapi harus tetap perlu diperbaiki. Karena untuk mencapai yang sempurna itu, kita harus selalu belajar dan selalu memperbaiki diri. Jadi yang perlu diperbaiki yaitu tentang teknik bertanya. Ini perlu ditingkatkan lagi dengan cara kita belajar, berlatih bersama dengan rekan-rekan. Ini yang harus kita tingkatkan terus. Meskipun kita sudah mahir dalam bertanya, tapi ini harus kita tingkatkan kembali. Selanjutnya,
Yang perlu dilakukan agar tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh, yaitu tetap berkomitmen untuk hadir seutuhnya, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan memberdayakan si coach. Jadi dalam kegiatan itu Pak Wahyudi dan Pak Denny sudah hadir, ya, terbukti mereka bercakap-cakap dengan fokus, tidak memikirkan hal-hal yang lain. Dan pertanyaan-pertanyaannya juga berbobot, ya, bisa menggali dan bisa menumbuhkan ide-ide bagi Pak Denny selaku coach. Termasuk juga pemberdayaan dari si coach. Sangat diberdayakan sekali, disetarakan dengan Bapak Wahyudi. Selanjutnya, selalu belajar dan belajar serta mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Jadi kita meskipun sudah memahami tentang praktek coaching ini, kita tetap harus berlatih dengan teman sejawat, meskipun dalam kegiatan-kegiatan yang tidak formal. Artinya meskipun dalam suasana istirahat, dalam suasana bergurau, kita melatihnya. Sehingga tanpa terasa keterampilan coaching kita nantinya akan lebih maksimal lagi, akan lebih berdaya lagi. Mungkin itu catatan dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.